Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia ya, pembahasan tryout 4 UTBK dengan kode 950. Nah, bahasa Indonesia itu ada di bagian TPS kan ya. Dan yang dibahas kali ini itu di subjudul pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Nah, jadi sebelum mulai kita mengucap basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk teks nomor 16 ya. Teks 3 tentang makan sebelum tidur malam. Nah, nomor 16 pertanyaannya adalah inti. Nah, kalau inti itu berkaitan dengan gagasan utama ya. Jadi, kalian perlu baca, cermati teksnya, pahami isi teksnya, dan tentukan gagasan utamanya atau topik dari bacaan. Nah, jadi inti dalam paragraf itu artinya ya gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf atau yang disebut juga dengan gagasan utama. Ya, gagasan utama untuk teks ini itu di paragraf 1 terkandung pada seluruh kalimat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gagasan utama itu kan terkandung di kalimat utama ya. Dan kalimat utama itu ciri-cirinya pernyataan umum yang didukung atau dijelaskan kembali oleh kalimat lainnya. Nah, posisinya atau letak dari kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, atau gabungan awal dan akhir, dan menyebar di seluruh isi teks. Nah, jadi kalau untuk yang paragraf 1 ini, itu gagasan utamanya terkandung pada seluruh kalimat, yaitu makan malam bisa menaikkan berat badan karena kalori dari makanan tidak terbakar akibat tubuh kurang bergerak. Nah, ini kan sesuai juga nih yang pertama dari yang kalimat 1, ya kan? Makan sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat daripada makan di siang hari. Lalu didukung oleh kalimat selanjutnya, para ahli menyetujui bahwa orang yang mengalami kenaikan berat badan disebabkan kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Lalu didukung lagi di kalimat 3, selain itu sangatlah logis, kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas daripada diam. Kemudian kalimat selanjutnya juga masih menjelaskan, hal yang harus diingat adalah peningkatan berat badan tidak berdasarkan waktu 24 jam saja. Kenaikan bobot dipengaruhi oleh jumlah asupan kalori, bukan oleh banyaknya kalori yang dibakar dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi ya seluruh kalimat berarti kan gagasan utamanya, berarti jawabannya adalah yang A. Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Karena kan tadi ya, ini cuma dibalik aja nih yang ada di kotak ini. Kan kalau yang di kotak tulisannya makan malam bisa menaikkan berat badan. Nah, kalau di opsi jawaban, kenaikan berat badan dipengaruhi banyaknya kalori. Nah, di sini ada penyebabnya karena kalori dari makanan tidak terbakar gitu. Lalu mengapa yang opsi B itu salah? Yang opsi B itu kurang tepat karena di situ kata-katanya makan sebelum tidur akan mengakibatkan naiknya berat badan. Di sini tidur yang dimaksud itu tidur apa? Apakah tidur siang atau tidur malam? Padahal di teksnya yang dibahas hanya tidur malam.
Lalu kalau yang C, pembakaran kalori akan lebih cepat jika seseorang banyak beraktivitas. Itu memang ada, memang sesuai di teksnya. Ada di kalimat mana ya? Kalimat 3 ya. Kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas. Tapi ini hanya salah satu kalimat utamanya, jadi tidak mewakili keseluruhan isi teksnya. Lalu yang D, peningkatan berat badan tidak berdasarkan atau tidak ditentukan dengan lamanya waktu. Memang iya, tapi itu lagi-lagi sama seperti opsi C, hanya berdasarkan salah satu kalimat utamanya. Begitu juga yang E. Ya, jadi kita pilih yang mewakili keseluruhan isi teks, yaitu A. Oke, selanjutnya nomor 17. 17 di situ pertanyaannya seputar judul ya. Nah, seperti yang kita saksikan nih di PowerPoint ini, syarat judul itu kan ada 4. Relevan yang paling utama. Relevan itu maksudnya adalah sesuai dengan isi teks atau topiknya, ya. Nah, jadi kita perlu memahami isi teksnya ini sedang membahas apa, topiknya apa. Jadi kan perlu baca, lalu cari di opsi jawaban mana yang mewakili kedua paragraf ini, gitu. Lalu yang kedua, singkat. Singkat di situ maksudnya jangan terlalu panjang kalau judul itu. Nanti orang udah baca judulnya keburu malas duluan untuk baca seluruh isi teks. Jadi lebih baik singkat namun tetap mewakili isi teksnya ya, karena tadi syarat utamanya itu adalah relevan. Lalu provokatif. Provokatif di sini dalam konotasi yang positif ya. Jadi maksudnya provokatifnya membuat orang lain itu tertarik dan penasaran untuk membaca seluruh isi teksnya. Dan yang keempat, terarah. Jadi jangan terlalu umum, benar-benar harus sesuai dengan topik, jangan terlalu pernyataan umum gitu. Nah, tadi kan di paragraf 1 kita udah tahu ya, gagasan utamanya itu ya kenaikan berat badan dipengaruhi kalori gitu kan ya. Coba kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, ya benar. Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Nah, sekarang kita perlu cari tahu gagasan utama dari paragraf kedua. Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur untuk mencegah kenaikan bobot. Berarti kan ini di kalimat 6-nya ya, kalimat utamanya. Karena itu artinya memang dukungan dari peneliti yang merekomendasikan menghindari makan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di opsi jawaban yang A ini mah terlalu luas atau terlalu umum karena hubungannya tidak dijelaskan ya. Cuma disebut antara makan dan tidur malam. Terlalu luas dong. Padahal kan di teksnya ini sudah khusus membahas terkait dengan kenaikan berat badan. Lalu yang B, efek makan menjelang tidur malam. Nah, ini bisa jadi nih. Efeknya apa? Ya tadi, kenaikan berat badan. Dan memang di kalimat, di paragraf 1 maksudnya di situ kan dari kalimat satunya aja tuh udah ada kata makan. Makan sebelum tidur malam. Gitu kan. Kemudian di paragraf keduanya juga penjelasan, pemaparan tentang efek-efeknya. Apa aja efeknya? Dapat mengganggu jam sirkadian tubuh dan mengubah hormon yang berperan mengontrol nafsu makan sehingga berujung pada kenaikan berat badan. Lalu makan tepat sebelum tidur membuat kerja sistem cerna lebih berat sehingga perut terasa mulas dan kembung.
Lalu di kalimat terakhir, lambung memproduksi lebih banyak gas sehingga perut terus mulas dan kembung. Berarti kan itu yang dibahas adalah efeknya, ya. Jadi jawabannya ya ini nih, B, ya. Yang B. Kalau C, kenapa salah? C di situ katanya obesitas. Obesitas itu kan artinya kelebihan berat badan. Jadi berlebihan gitu berat badannya di atas batas normal. Nah, sedangkan di teks tidak membahas obesitas, yang dibahas kenaikan berat badan. Lalu kalau D, makan malam sebelum tidur malam. Memang sih kayaknya mirip kan ya. Yang dibahas kan memang makan sebelum tidur malam gitu. Tapi hanya mewakili satu paragraf aja, yaitu paragraf pertama. Lalu yang E, menghantui berat badan. Kesannya sih menarik nih ya, provokatif gitu. Makan malam menghantui berat badan. Tapi masih terlalu luas juga atau tidak terarah ya. Baik, lanjutkan. 18. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan ejaan, yaitu lebih spesifik penulisan kata. Ya, kalimat yang ditulis tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia adalah kalimat. Nah, perlu kalian ketahui kalau tentang ejaan itu yang dibahas meliputi 4 hal. Pertama, penulisan huruf. Bagaimana aturan menulis atau kapan kita menggunakan huruf yang dicetak miring atau kapan kita menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, penulisan kata. Nah, ini terkait dengan soal nomor 18 ini ya. Penulisan kata, apakah katanya itu hurufnya kurang atau yang seharusnya ditulis gabung malah ditulis pisah atau kurang tanda bacanya gitu. Selanjutnya yang ketiga, penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini berarti berkaitan dengan materi kata baku atau tidak baku. Ya, kan bahasa Indonesia ini kan tergolong usianya tuh masih belum terlalu tua ya. Jadi banyak menyerap dari bahasa-bahasa asing. Nah, gimana tuh yang tadinya dari bahasa Inggris misalnya diserap menjadi bahasa Indonesia, tulisannya atau hurufnya bagaimana, ada yang diubah atau tidak. Selanjutnya penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca aja kan jenisnya macam-macam kan, banyak sekali. Nah, tapi di soal UTBK itu yang sering ditanya itu tanda koma, titik, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, itu biasanya yang ditanya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya lagi yang tidak ditulis dengan sesuai dengan aturan. Kalau kalimat satu nggak ada yang salah ya kata-katanya, betul kok. Lalu kalimat 3 sangat logis, kalori makanan akan terbakar lebih cepat efisien, betul. Beraktivitas juga betul kan? Tulisannya emang pakai V, kalau udah dapet akhiran itas berubah jadi V. Selanjutnya diam saja, benar. Hal yang harus diingat. Oke, benar, nggak ada yang salah. Kalau kalimat 6, nggak ada yang salah. 7, oh, 7 di sini ada kesalahan ini nih, tanda koma ya. Nah, di sini ya. 7 sebelum apa tuh? Nah, tadi sempat terputus ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi pokoknya intinya gini,
sebelum konjungsi sehingga yang berada di tengah kalimat itu tidak boleh menggunakan tanda koma, ya, karena sehingga itu salah satu jenis konjungsi subordinatif. Jadi ya nggak boleh pakai tanda koma, gitu ya. Jadi jawabannya memang kalimat 7 dan 8. Selanjutnya nomor 19. Di kalian tampilannya belum berubah ya, masih di halaman 9 dari masih nomor 18. Bentar ya. Ini dia. Baru berubah, agak loading. Nah, nomor 19 yang ditanya adalah konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 9. Itu kan ya. Kalimat 9, kalau pertanyaan tentang konjungsi untuk melengkapi, itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, dari segi makna atau fungsi konjungsi tersebut. Berarti kita perlu lihat hubungan isi antar kalimat atau koherensi. Ya, koherensi adalah kepaduan isi. Berarti kita perlu baca kalimat 8 dan kalimat 9. Ini antar kalimatnya tuh menyatakan hubungan isi apa sih? Dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat, sehingga perut terasa mulas dan kembung. Titik-titik. Lambung memproduksi lebih banyak gas, sehingga perut terus mulas dan kembung. Nah, jadi pertama ini ngomongin yang kalimat 8 maksudnya ya, tentang ini, sistem cerna lebih berat ketika makan tepat sebelum tidur, yang membuat perut mulas. Lalu di kalimat 9-nya, nah lambung ini memproduksi lebih banyak gas. Akhirnya perutnya ini terus mulas dan kembung gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban, nggak ada kan yang menyatakan penambahan gitu kan. Adanya menyatakan kesimpulan nih kayak jadi dengan demikian ini untuk kesimpulan. Sementara itu pertentangan sama kayak walaupun demikian. Saat itu waktu. Nah, apakah waktu? Padahal kan di sini dari pertama tuh sistem cerna dulu yang lebih umum ya. Sistem cerna itu kan umum banget. Berkaitan dengan perut gitu kan. Nah, lalu di kalimat 9-nya khusus nih. Yang dibahas lambung gitu. Jadi nggak cocok kalau untuk yang kesimpulan. Karena kalau kesimpulan itu kan umum ya, bukan khusus. AB berarti kan salah. Nah, lalu untuk yang D saat itu juga itu menyatakan waktu. Nggak tepat dong kalau waktu, karena kan di sini nih ada konjungsi sehingga itu kan kausal ya atau akibat. Jadi hubungannya ya bukan waktu dong. Itu berarti kan tinggal antara C atau E ya. Pertentangan. Nah, tapi kalau misalnya yang E juga nggak nyambung kan, walaupun demikian, lambung memproduksi lebih banyak gas, ya nggak nyambung lah. Nah, ini kakak tampilkan beberapa jenis-jenis konjungsi. Dan ini baiknya kalian screenshot tuh, ditangkap layarnya, supaya paham gitu ya, bahwa ternyata kan memang konjungsi ini banyak banget jenisnya. Dan dibagi-bagi jadi ada 2 secara umum ya. Ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang dimaksud konjungsi intrakalimat artinya konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Ya, jadi batasnya mulai dari kata menghubungkan antar kata sampai dengan menghubungkan antar klausa. Nah, sedangkan konjungsi antar kalimat ya berarti dia menghubungkannya
kalimat, makanya disebut antar kalimat, yang menghubungkan antara kalimat. Nah, jadi kalau untuk konjungsi antar kalimat, itu posisinya pasti hanya di awal kalimat, ya. Penggunaan atau posisi konjungsinya itu ada di awal kalimat. Sedangkan yang ini nih, yang intra, bisa dua posisi. Ada yang bisa di tengah dan awal, ada juga yang hanya bisa di tengah, tidak bisa di awal kalimat. Itu. Nah, ternyata kan yang konjungsi intrakalimat itu jenisnya dibagi lagi. Jadi 3, ada yang koordinatif atau setara, biasa digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk setara. Lalu subordinatif atau bertingkat, berarti biasa digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk bertingkat. Nah, korelatif ini biasanya dia berpasangan, artinya ada dua bentuk tuh, kayak baik maupun tidak hanya pasangannya dengan tetapi juga. Ini pasangannya udah ditentukan, jadi jangan ditukar-tukar. Misalnya, baik pasangannya dengan ataupun, berarti kan salah, ya. Karena seharusnya kalau pasangannya baik, ya selanjutnya itu harusnya maupun, bukan ataupun. Itu. Nah, dari segi jenisnya ini ada 3, lalu maknanya kan juga berbeda-beda tuh. Kayak apa ya tadi? Yang sebelumnya itu muncul sehingga kan ya. Nah, di sini bisa kita lihat sehingga itu termasuk konjungsi subordinatif bermakna akibat. Dan ingat tadi, konjungsi subordinatif itu tidak boleh ada koma di depannya. Ya. Nah, jadi nomor 19 ini jawabannya berarti yang sementara itu. Ya, karena hubungan isi antara kalimat 9 dan 8 menyatakan pertentangan. Jadinya sementara itu deh, apalagi memang dia posisinya di awal kalimat kan ini ditandai dengan ada tanda koma. Karena memang biasanya kalau konjungsi atau ungkapan penghubung yang berada di awal kalimat itu pasti diakhiri koma. Ya. Baik, semoga paham. Kita lanjutkan nomor selanjutnya, nomor 20. 20 terkait dengan ini ya. Kalau kita lihat di opsi jawaban, berarti berhubungan materi ejaan. Ya, tadi ejaan ada 4. Yang pertama penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Nah, di sini sih kalau dilihat di opsi jawabannya kan tanda bacanya nggak ada. Berarti berkaitan dengan huruf nih, ya. Huruf, ada yang kapital, ada yang non kapital. Nah, yang ditebalkan pertama Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Nusantara. Nusantara itu kan nama lainnya Indonesia kan. Ya, istilah Indonesia. Nah, jadi otomatis mengacu pada nama diri atau identitas. Berarti harus ditulis kapital, ya. Jadi Nusantara di soal di situ sudah tepat, N-nya kapital, berkumpul dalam kerapatan pemuda. Nah, kenapa ini pemudanya kapital juga? Ya kan? Di sini pemudanya kapital P-nya, padahal tidak mengacu atau tidak menjadi identitas kan ya, pemuda mah kata biasa aja gitu umum. Pemuda apa? Pemuda Pancasila. Nah, kalau pemuda Pancasila pun yang kapital itu kata Pancasilanya, bukan pemudanya. Itu. Jadi salah di sini ya, di kata pemuda di huruf P. Berarti jawabannya yang D dong ya. Nah, Pak, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 21. 21 di situ yang ditebalkan dikenal. Ya.
Terus kalau dilihat di opsi jawabannya, ada yang dikenal aja atau nggak pakai embel-embel apapun setelahnya. Ada yang pakai oleh, sebagai, dengan sebutan. Nah, oleh, sebagai, dengan sebutan itu namanya preposisi ya, atau disebut juga partikel. Nah, kalau oleh itu biasanya untuk menuntut ke orang gitu kan ya. Kata selanjutnya itu biasanya orang gitu. Cuman kan di sini pemuda, nama apa? Nama sumpah pemuda, bukan orang kan, bukan pihak. Jadi salah ya kalau diganti dengan oleh gitu. Terus sebagai, dikenal sebagai. Sebagai itu maknanya serupa dengan, gitu kan? Serupa atau mirip gitu, serupa dengan lah. Tapi kan kalau diganti sebagai juga nggak cocok ya. Ikrar para pemuda ini dikenal sebagai nama agak ini juga ya, agak boros gitu, sebagai nama sumpah pemuda. Nggak dong ya, berarti salah nih. Nah, apalagi yang juga salah, dikenal dengan sebutan. Padahal kan di kata selanjutnya udah ada nama sumpah pemuda, dikenal dengan sebutan nama. Boros banget ya. Jadi bukan jawabannya. Nah, sekarang kalau yang B dikenal aja, nggak ada embel-embel. Ikrar para pemuda ini dikenal nama, nggak cocok ya, kayak ada ide yang terputus gitu. Jadi memang sudah tepat menggunakan kata dengan. Berarti A tidak perlu diperbaiki. Gitu ya. Baik, lanjut nomor apa nih? 22. Nah, 22 di situ yang ditebalkan disahkan sebagai, oke. Apakah sudah tepat? Karena kalau kita lihat di opsi jawaban ini ada yang sah tanpa Y, lalu disyahkanlah, sahkanlah, syahkan dalam. Nah, berarti ini berkaitan dengan dua materi ya, yaitu materi penggunaan kata dan penulisan kata. Ya, ingat loh, penggunaan kata dan penulisan kata itu beda arti. Kalau penulisan kan tadi kaitannya dengan ejaan, sedangkan kalau penggunaan kata itu berkaitan dengan makna katanya. Nah, sah. Sah itu kan kalau di KBBI artinya tuh antara sah sama syah. Ternyata beda makna ya. Sah itu yang bawah ya, yang bawah ini. Maknanya itu dilakukan menurut hukum undang-undang atau peraturan yang berlaku. Itu kan legal gitu ya, istilahnya itu legal. Nah, sedangkan syah itu ternyata artinya raja, baginda raja. Pokoknya berarti beda dong kalau begitu maknanya, ya kan? Beda penulisan, beda huruf, ya menimbulkan juga beda makna. Berarti kalau pakai Y udah pasti salah kan ya? Udah tepat kok di situ menggunakan sah gitu, bukan syah. Jadi disahkannya udah tepat. Nah, sebagai atau dengan atau pakai lah atau tinggal ini aja ya, tinggal B, antara B atau D ya. Disahkan dengan, disahkanlah sebagai. Kalau tadi sebagai itu tadi udah disinggungkan yang di nomor sebelumnya, artinya itu bisa serupa gitu kan ya. Coba Akal pastikan dulu di KBBI, aplikasi KBBI, sebagai itu apa sih? Oke, nah sini sebagai itu kata depan untuk menyatakan hal yang serupa, sama, semacam. Nah, berarti benar tadi ya,
serupa, sama, semacam. Nah, berarti kalau pakai sebagai ini kurang tepat deh, pakai sebagai, karena kan di situ kalimatnya gini ya, kalau kita baca. Sementara itu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, kalau ini sebagainya udah tepat nih. Kedudukannya serupa bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, gitu kan. Tadi kan semacam atau serupa artinya. Bisa juga seperti, seharusnya juga bisa, sewajarnya, jadi, berlaku, selaku. Oke, berarti kan bisa nih. Karena sama-sama ngomong bahasnya tentang bahasa ya. Yang pertama bahasa Indonesia, lalu bahasa negara. Jadi benar pakai sebagai. Bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Oke, kita lihat aja deh. Nah, ternyata kan jawabannya itu adalah B, ya kan? Kalau dibaca sih kayaknya enak-enak aja kan sebagainya di situ. Tapi ini kan beda hal ya yang dibahas itu pertama kan bahasa negara nih, bahasa negara. Nah, lalu bahasa negaranya itu disahkan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia gitu. Berarti kan awalnya nih bahasa negara itu kedudukannya memang dianggap atau serupa sebagai bahasa negara yang pada akhirnya dikukuhkan atau disahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu. Jadi memang menggunakan preposisi dengan. Emang apa sih dengan artinya? Nah, dengan itu artinya banyak ya. Ada yang bermakna beserta, dan terus juga bisa memakai, terus juga kata penghubung menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap, terus untuk menerangkan cara, menerangkan sifat, oleh, lemarinya penuh dengan buku. Berarti kan ini bisa juga nih dikukuhkan atau disahkan oleh undang-undang, disahkan dengan undang-undang. Cocok kan? Jadi memang pakai dengan, bukan sebagai. Seperti itu. Selanjutnya 23. Nah, nomor 23 itu yang ditebalkan bahasa negara. Dan kalau kita lihat di opsi jawaban, berarti ini berkaitan dengan materi ejaan ya. Jadi kalian perlu lihat di sini berarti ejaannya terkait aspek penulisan huruf. Ya, jadi ada yang kapital, ada yang tidak. Gitu. Terus juga ada yang pakai tanda petik, berarti tanda baca juga. Nah, bahasa negara itu kan belum ada nama negaranya ya, belum ada identitas nama negara. Jadi seharusnya kecil dong B-nya, ya kan? Bahasa Indonesia aja misalnya nih, saat ini kalimatnya ya, saat ini kami sedang belajar bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional, kayak yang kalimat ini nih. Ini aja bahasa Indonesia B-nya kecil, ya kan? Indonesianya yang kapital, karena Indonesia ini nama diri alias identitas. Nah, sedangkan negara ini kan bukan nama diri ya, masih terlalu luas gitu. Jadi B-nya kecil, N-nya juga kecil dong. Nah, jadi jawabannya adalah D. Bahasa negara, N-nya kecil, B-nya kecil. Nah, di sini kakak tampilkan, kalau huruf kapital itu memang dipakai huruf pertama untuk nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Gitu. Oke, lanjut. 24. Pertanyaan
pertanyaannya paragraf pertama berisi tentang berarti topik ya, sama kayak soal nomor 16 tadi, inti atau isi. Paragraf pertama. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, berarti kan ini kalimat utamanya ya, itu tersebar di seluruh kalimat. Pertama, karena dia membahas tentang fenomena-fenomena bahasa Melayu atau fakta-fakta. Pertama, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara dan makin berkembang. Kedua, bahasa Melayu dipengaruhi corak budaya daerah. Ketiga, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa. 4, bahasa Melayu muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Nah, jadi kan memang yang fokus dibahas yang sering diulang aja tuh kata-katanya adalah bahasa Melayu gitu kan. Jadi ya itu kan fakta tadi kan yang disebutkan. Fakta-fakta tersebutlah yang menyebabkan bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Ya udah, kalau begitu jawabannya yang A. Fakta bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia. Dan lagi-lagi ini soalnya mirip dengan nomor 16 tadi ya. Karena ini termasuk materi gagasan utama yang tersirat. Kan gagasan utama tuh ada 2. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat mah gampang ya, kelihatan langsung di teksnya dan sama persis kata-katanya dengan kalimat dalam teks. Sedangkan yang tersirat itu kebalikannya, tidak terlihat dalam teks, terus juga kata-katanya beda dengan apa yang tertulis dalam teksnya. Jadi memang A jawabannya. Mohon maaf ya deh, kakak izin ini dulu, minum dulu, suaranya agak serak. Berikutnya 25. 25 di situ kalimat yang tergolong tidak baku. Tidak baku. Oke, berarti ini terkait materi kalimat baku. Masih ingat nggak syarat kalimat baku? Syarat kalimat baku itu lebih sedikit dan lebih sederhana daripada syarat kalimat efektif. Ya, kalau syarat kalimat baku itu cuma 3, yaitu pertama menggunakan kata baku. Jadi kata-katanya itu harus baku. Kemudian yang kedua, strukturnya baku. Struktur itu berarti harus ada subjek dan predikat. Nah, ini yang berbeda nih dengan kalimat efektif. Kalau kalimat efektif kan yang paling pertama dilihat itu strukturnya ya. Jadi syaratnya harus ada subjek dan predikat untuk kalimat efektif. Nah, tapi kalau di kalimat baku itu syarat kedua. Nah, sedangkan di kalimat efektif itu nggak ada syarat menggunakan kata baku. Ya, jadi kalimat efektif bisa aja kalimatnya tidak baku, sedangkan kalimat baku pasti efektif. Itu maksudnya, ya. Lalu yang ketiga, syarat kalimat baku itu sesuai EBI, sesuai ejaan bahasa Indonesia. Berarti perhatikan 4 hal tadi, penulisan kata, terus penulisan huruf, unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Nah, di situ kakak udah kasih kotak ya. Di situ berarti kan udah kelihatan lah jawabannya yang mana. Kalimat 5 itu
kalimatnya kan perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi. Nah, berarti kan ini salah tulisannya, ya. Jadi terkait dengan ejaan atau ebi dan aspeknya penulisan kata. Mempengaruhi itu kan mendapat awalan kata dasar awal imbuhan ya. Mempengaruhi itu kan kata dasarnya pengaruh. Lalu dia mendapat imbuhan mei, ya kan? Mendapat imbuhan mei ya seharusnya nasal dong atau lulu. Jadi nasalisasi itu jika awalan me bertemu kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P, dan huruf keduanya vokal A, I, U, E, O, maka luluh huruf KTSP-nya. Contoh, mempengaruhi. Yang benar itu adalah memengaruhi. Itu kan. Terus contoh lagi, mengecil. Kan kata dasar dari kecil, mendapat imbuhan me aja. Terus kata dasar dari huruf K, huruf keduanya E atau vokal, jadi lulu, mengecil. Nah, tapi tidak berlaku jika huruf keduanya konsonan kan, misal mengkritik. Mengkritik ya tetap ada unsur K-nya kan, nggak jadi mengeritik gitu, nggak hilang K-nya. Jadi harusnya meme. Lalu yang kalimat 7, di situ salahnya adalah penggunaan tanda koma sebelum yang. Ya, padahal kan di situ komanya itu tidak memisahkan keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi sebelum yang nggak boleh pakai koma. Coba kita baca kalimat utuhnya. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi, nah berarti kan yang di sini itu konjungsi perluasan, fungsinya untuk menjelaskan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang seperti apa? Oh, yang menjadi bahasa persatuan. Jadi ya nggak usah ada koma. Gitu. Makanya jawabannya D. Lanjut, nomor 26. Sekarang yang ditanya paragraf 2. Agar lebih padu, kalimat 12 pada paragraf kedua harus diawali konjungsi yang menyatakan makna. Kalimat 12, berarti kan kita juga baca dan cermati, pahami isi kalimat 11, karena ini terkait dengan kepaduan. Kepaduan berarti kepaduan isi ya. Sini. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini titik bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun non-formal. Berarti kan ini yang dibahas adalah sama-sama penggunaan bahasa Indonesia ya. Hanya kalau kalimat 11 itu menggunakan kata dipakai, sedangkan yang kalimat 12 menggunakan kata digunakan. Tapi kan ini maknanya sinonim ya. Jadi intinya pembahasannya sama-sama penggunaan bahasa Indonesia. Nah, berarti seharusnya itu ditambahkan konjungsi penambahan yang A. Konjungsi penambahannya apa? Selain itu, ya, selain itu kan memang dia konjungsi antar kalimat kan, yang fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat. Dan memang selain itu juga bermakna penambahan. Oke, lanjut. 27. Nah, di sini kalau kita lihat opsi jawabannya terlebih dahulu, itu berarti terkait materi ejaan, ya kan? Karena semua tulisannya sama, enggak deh, ada yang perkembangan, ada yang pengembangan. Nah,
Berarti ini terkait dengan materi penggunaan kata. Jadi ada dua materi ya yang dinilai, yang diteskan atau yang diujikan, yaitu materi penggunaan kata dan ejaan terkait dengan tanda baca. Karena ada yang menggunakan koma, ada yang tidak gitu. Nah, sekarang kita perlu pahami baca kalimat utuhnya. Persaingan ekonomi beserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat peta kekuatan dunia berubah-ubah adalah fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Nah, apakah perlu tanda koma? Apakah itu pemerincian? Persaingan ekonomi beserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, emang rincian? Persaingan ekonomi, koma, terus beserta perkembangan ilmu, koma, pengetahuan, koma, dan teknologi. Kan enggak ya, tidak. Jadi di sini memang bukan untuk pemerincian, melainkan frasa aja gitu, frasa biasa alias kelompok kata. Kan kalau dianalisis, subjeknya ini panjang nih, dari persaingan sampai berubah-ubah, itu subjek. Berarti kan dia tergolong frasa tuh di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perkembangan atau pengembangan? Gitu kan. Nah, bedanya apa sih perkembangan dengan pengembangan? Nah, bedanya adalah kalau perkembangan ini awalan per itu bertalian makna gramatikal dengan awalan ber. Jadi ini bentuk dasarnya adalah berkembang. Nah, biasanya kalau yang kalau yang per itu maknanya adalah perihal. Ya. Berarti kan perkembangan itu artinya perihal berkembangnya, perihal berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu maksudnya. Nah, sedangkan pengembangan ini kan dia dapat imbuhan pean. Kalau yang ini peran. Nah, imbuhan pean bertalian makna gramatikal dengan me. Nah, jadi kalau tadi peran itu sama-sama ada huruf R-nya kan. Kalau yang pean bertalian dengan me, sama-sama tidak ada R-nya. Nah, kalau imbuhan pean itu bermakna proses, perbuatan, cara, mengembangkan, gitu maksudnya. Jadi tadi kalau per kan artinya perihal, kalau pe artinya proses, perbuatan, cara, gitu. Nah, yang cocok yang mana nih? Persaingan ekonomi beserta proses mengembangkan ilmu pengetahuan. Nggak cocok kan ya? Karena nih kita lihat di kata yang awal persaingan. Nah, berarti kan ini petunjuk nih. Persaingan ekonomi beserta ini kan kayak kata kerja yang menunjukkan kesetaraan gitu kan ya, kebersamaan. Berarti kan seharusnya sama dong jenis katanya atau penggunaan katanya, sama juga imbuhannya. Jadi kalau pakai per ya udah tepat. Justru kalau diganti peng atau pe nanti nggak sejajar gitu, salah. Karena kan persaingan di sini artinya perihal bersaing, persaingan ekonomi beserta perihal berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah tepat ya. Jadi jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Lanjut 28. Nah, 28 di situ terkait dengan ini ya, dengan
ejaan nih, karena kalau kita lihat di opsi jawaban ada yang kapital, ada yang tidak. Berarti ejaan dalam aspek penulisan huruf, yaitu huruf kapital. Sumber daya. Oke, selain itu, faktor sumber daya manusia yang kuat. Nah, yang ditebalkan kepanjangannya, bukan singkatan. Sumber daya manusia, kalau ditulis kepanjangannya, apakah kapital semua kayak gitu? Kalau singkatannya sih udah benar tuh, kapital. Makanya kan nggak ditebalkan ya, yang ditanyakan memang fokus di kepanjangan. Kepanjangan sumber daya manusianya itu kapital atau tidak, gitu. Nah, kita lihat nih, ini kakak kutip dari aturan etal kepanjangannya. Oke, kakak lanjutkan ya. Tadi sempat terputus nih kayaknya. Nah, sumber daya manusia ini, kalau kalian lihat nih, dia tuh sama aja aturannya kayak PT. PT itu kan kepanjangannya perseroan terbatas tuh. Kalau ditulis singkatannya memang kapital dan tanpa tanda titik. Terus perseroan terbatasnya kepanjangannya ditulis non kapital, ya. Berarti seharusnya salah dong kalau SDM kepanjangannya dikapitalkan, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu. Oke, selanjutnya 2 nomor lagi. Sampai nomor 30. Nomor 29 di situ yang ditebalkan dan Indonesia. Nah, tadi kan di nomor berapa tuh yang bahas yang kakak cantumkan kolom jenis-jenis konjungsi? Dan itu termasuk konjungsi koordinatif yang tidak bisa digunakan di awal kalimat. Sama kayak sehingga, cuman kan kalau sehingga itu subordinatif. Kalau dan koordinatif. Jadi nggak boleh dan itu di awal. Udah pasti salah berarti kan. Nah, lalu kita lihat di opsi jawaban ada yang pakai lalu, ada yang nggak pakai konjungsi Indonesia aja atau Indonesia telah. Berarti kita perlu melihat hubungan isi antar kalimatnya. Kalimat sebelumnya, upaya antisipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah. Nah, ini kan berarti tidak membahas satu hal yang sama ya. Jadi nggak perlulah pakai konjungsi kayak lalu juga. Lagi pula juga itu kurang tepat kalau digunakan di awal ya. Jadi seharusnya Indonesia. Lalu pakai telah nggak? Nggak usah ya. Langsung aja Indonesia memiliki Pancasila. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke. Berikutnya nomor 30 terakhir. Di situ yang ditebalkan maka. Maka tadi termasuk konjungsi subordinatif. Biasanya kalau konjungsi subordinatif itu sebagai keterangan. Ya, kalau maka itu konjungsi subordinatif sebagai keterangan. Jadi pola kalimatnya salah dong. Ya, kalau ada maka, pola kalimatnya salah jadi keterangan saja. Nah, seperti ini polanya. Dalam konteks ini tuka, maka sampai apa tuh? Sampai wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan itu keterangan juga. Seoptimal mungkin harus dilakukan predikat dalam keterangan. Jadi nggak ada subjeknya. Ya, jadi kita harus perbaiki dengan cara hapus kata maka supaya ada subjeknya, yaitu pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan. Itu deh. Berarti jawabannya yang D. Nah,
Baik, sudah selesai pembahasan PBM dari nomor 16 sampai 30. Mudah-mudahan kalian semua yang menyaksikan, mendengarkan itu memahami dengan pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang tryout 4 UTBK bagian TPS. Nah, spesifikasinya khusus mempelajari atau membahas subjudul pemahaman bacaan dan menulis, ya, atau PBM. Nah, PBM ini dimulai dari nomor 16 sampai dengan 30. Nah, sebelum memulai, bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita bahas ya. Dari nomor 16. Nah, ini untuk teks dari nomor 16. Pertanyaannya, inti yang disampaikan pada paragraf pertama adalah, nah, kalau pertanyaan tentang inti, berarti kan ini erat kaitannya dengan gagasan utama, ya. Jadi gagasan utama itu apa? Gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf. Nah, dengan kata lain, gagasan utama ini topik juga kan. Nah, untuk menentukan gagasan utama, kalian harus terlebih dahulu cari kalimat utama. Ciri-cirinya apa kalimat utama? Ya, pernyataan umum yang didukung atau dijelaskan oleh kalimat lainnya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kalimat utama itu tidak hanya posisinya di awal. Ada 4 jenisnya. Posisinya ada yang di awal, lalu di akhir, awal dan akhir, atau menyebar di seluruh kalimat pada teksnya. Nah, sekarang kita lihat teks ini. Cermati dan pahami isi teksnya ngomongin apa ya. Karena yang ditanyakan cuma paragraf pertama. Oke, makan sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat daripada makan di siang hari. Kebanyakan ahli lebih menyetujui bahwa orang yang mengalami kenaikan badan tersebut disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Selain itu, sangatlah logis bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas daripada diam saja atau tidur. Hal yang harus diingat adalah peningkatan berat badan tidak berdasarkan waktu 24 jam saja. Kenaikan bobot dipengaruhi oleh jumlah asupan kalori, bukan oleh banyaknya kalori yang dibakar dalam periode waktu tertentu. Nah, berarti ini kan yang dibahas itu makan sebelum tidur malam, gitu kan ya. Efeknya apa gitu kan ya, atau dampaknya tapi nanti itu kayaknya dijelaskan di paragraf kedua tuh kalau untuk efeknya atau dampak. Nah, di sini bagian paragraf 1 itu kalimat utamanya ada di seluruh kalimat. Nah, biasanya kalau yang di seluruh kalimat itu memang gagasan utamanya itu tersirat, ya. Jadi memang ada 2 jenis penyampaian gagasan utama. Ada yang tersurat atau yang memang terlihat jelas berdasarkan kalimat utama dan kata-katanya persis, ada sama kayak di teks. Sedangkan yang tersirat, biasanya kalau yang tersirat itu menyebar kalimat utamanya dan tidak sama persis dengan apa yang tertulis di teks. Jadi ada kata-kata yang berubah atau diganti. Nah,
ini nih yang paragraf ini tipenya itu yang tersirat karena kan tadi kalimat utamanya ada di semua. Nah, jadi gagasan utamanya itu makan malam bisa menaikkan berat badan karena kalori dari makanan tidak terbakar akibat tubuh kurang bergerak. Nah, kalau seperti itu, berarti di antara opsi jawaban mana yang sesuai dengan gagasan utamanya. Nah, berarti kita perlu ambil intinya aja nih, karena kan yang ditanya memang inti, ya kan? Dari yang ini, dari GU yang ini, kalian ambil lagi intinya. Intinya kan berarti ada kata kunci makan malam, berat badan, kalori, gitu kan? Jadi jawabannya tentu yang A. Nah, kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Jadi urutannya itu diganti nih. Kalau yang di GU yang kakak tulis di sini kan makan malamnya dulu, baru berat badan. Sedangkan di sini nggak ada nih kata makan malam, tapi memang mencakup ya atau mewakili gitu, diwakilkan oleh kenaikan berat badan dipengaruhi banyaknya kalori ya karena ini penyebabnya berat badan naik ya karena kalori tidak terbakar gara-gara tubuh kurang bergerak ya karena mau tidur gitu. Nah, lalu mengapa yang B kurang tepat? Kalau B di situ kan makan sebelum tidur. Sedangkan tidur itu ada dua jenis kan, manusia biasanya ada yang melakukan atau enggak sih. Misalnya ada yang tidur siang, ada yang tidur malam, atau cuma salah satu tidur malam aja, siangnya enggak gitu. Nah, sedangkan di sini enggak ada keterangannya di B, tidurnya tidur apa gitu kan. Padahal di teksnya fokus atau khusus membahas tidur malam. Lalu yang C, pembakaran kalori akan lebih cepat jika seseorang banyak beraktivitas. Ya memang ada di teksnya. Ada di kalimat 3 ya. Kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas daripada diam atau tidur. Nah, memang benar sesuai, tapi kan ini hanya mencakup satu, cuman salah satu ya. Salah satu kalimat utamanya, bukan mewakili keseluruhan isi kalimat gitu. Begitu juga dengan opsi D dan memang ada di teksnya di sebagai salah satu kalimat utama ya, tidak mewakili keseluruhan isi padahal kan yang ditanya inti jadi harus mewakili. Oke, berikutnya 17. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan judul ya. Judul syaratnya ada 4. Tuh, di situ ada yang pertama relevan. Relevan itu maksudnya ya harus sesuai dengan isi teks. Dengan kata lain, ya kalian kalau mau menentukan judul, baca dulu, pahami isi teksnya, lalu cari gagasan utama atau topik dari tiap teksnya. Pilih di opsi jawaban mana yang mewakili kedua paragraf atau keseluruhan paragraf dalam teks. Nah, itu relevan. Kemudian singkat. Singkat itu ya jangan terlalu panjang ya. Karena kan kalau judul itu terlalu panjang, nanti orang yang mau baca jadi keburu males duluan karena melihat judulnya kepanjangan. Dan provokatif yang ketiga. Provokatif di sini yang konotasinya positif ya, jangan yang negatif. Maksudnya provokatif di situ adalah menarik gitu, menarik perhatian pembaca ya supaya mau membaca pada akhirnya, membuat pembaca ini penasaran. Ya tapi jangan clickbait juga ya, kayak berita-berita zaman sekarang yang judulnya apa, isinya apa, nggak nyambung. Cuman ngejar clickbait doang biar dapat fee dari situ. Nah, yang baik itu ya provokatif dan paling harus relevan tuh yang paling utama, harus sesuai dengan isi.
Kemudian yang keempat itu terarah, tidak terlalu umum. Jadi jangan terlalu luas juga, jangan terlalu umum pokoknya. Benar-benar harus sesuai dengan topik teksnya. Nah, tadi kita udah tahu ide pokok atau gagasan utama paragraf 1 kan? Ya, terkait makan malam. Apa tuh tadi jawabannya? Kenaikan berat badan dipengaruhi banyaknya kalori dalam tubuh. Itu paragraf 1. Sebenarnya juga bisa tersirat di kalimat 1 ya. Makan malam sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat. Gitu kan. Lebih cepatnya kenapa ya? Karena kalori. Nah, lalu yang paragraf kedua, kita harus cari dulu gagasan utamanya. Teksnya ini ngomongin apa yang paragraf 2. Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur untuk mencegah kenaikan bobot. Hal ini disebabkan oleh makan pada malam hari dapat mengganggu jam sirkadian tubuh dan mengubah hormon yang berperan mengontrol nafsu makan, sehingga berujung pada kenaikan berat badan. Dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat, sehingga perut terasa mulas dan kembung. Di titik lambung memproduksi lebih banyak gas, sehingga perut terus mulas dan kembung. Oh, ya berarti ini yang dibahas tuh efeknya ya, atau dampak dari makan malam sebelum tidur. Itu. Karena juga ada rekomendasi dari ahli ya untuk menghindari makan sebelum tidur. Oke, berarti paragraf 2 tersirat juga di kalimat satunya ya. Nah, ini kan paragraf 1. Nah, ini kalimat 1 atau kalimat 6. Berarti judulnya yang mana nih? Kalau A itu terlalu umum kan ya, antara makan dan tidur malam. Memang sesuai makannya, tidur malamnya. Tapi apa ya, terlalu umum gitu. Hubungannya apa? Nggak dijelaskan detail. Padahal kan kata kuncinya tuh hubungannya adalah dampaknya terhadap kenaikan berat badan gitu. Berarti A terlalu umum. Kalau B gimana tuh? Efek makan menjelang tidur malam. Ini bisa jadi kan ya, efek makan menjelang tidur malam. Tadi efek makan itu dibahas di paragraf 2, menjelang tidur malamnya di paragraf 1. Nah, kayaknya sih ini jawabannya. Nah, betul. Jawabannya B. Ya. Karena kalau C kenapa nih salah? C ada katanya obesitas. Padahal kan di teksnya nggak bahas obesitas ya. Obesitas itu kan artinya kelebihan berat badan. Sedangkan di teks yang dibahas kenaikan berat badan. Jadi belum berlebihan gitu. Kalau D, makan malam sebelum tidur malam. Ya memang ada dibahas ya, tapi kenapa? Itu cuma mewakili satu paragraf, yaitu paragraf 1. Kalau ini kan kayaknya provokatif banget nih, menghantui. Makan malam menghantui berat badan. Tapi terlalu luas juga berat badannya. Padahal kan yang dibahas ini kenaikan, ya kan, kenaikan berat badan. Kan berat badan doang mah bisa obesitas, bisa berat badannya kurang, bisa juga kurus banget gitu kan. Jadi yang paling sesuai B. Selanjutnya 18. Kalimat yang ditulis tidak sesuai aturan ejaan. Nah, kalau ini berarti terkait materi ejaan kan ya. Ejaan itu apa aja sih yang dibahas? Nah, ada 4 hal yang dibahas dari ejaan. Pertama, penulisan huruf. Berarti nanti terkait dengan aturan bagaimana menggunakan atau menulis huruf kapital atau huruf cetak miring. Kemudian penulisan kata. Penulisan kata berarti terkait juga dengan materi
kata berimbuhan. Apakah imbuhannya udah benar atau belum, luluh atau tidak luluh, kemudian hurufnya kurang atau lebih, terus penulisan gabungan kata, misal tulisannya digabung atau dipisah, gitu. Kerjasama itu digabung atau dipisah. Nah, selanjutnya yang ketiga, penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini nantinya terkait dengan materi kata baku atau tidak baku, ya. Karena kan bahasa Indonesia itu masih muda lah ya usianya, nggak terlalu tua seperti bahasa lain. Jadi pasti banyak menyerap dari bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Portugis atau Eropa atau yang lain. Nah, jadi ketika disesuaikan menjadi bahasa Indonesia, pasti nanti ada huruf yang diubah atau tidak sama sekali gitu. Jadi kita perlu mempelajari penulisan unsur serapan. Dan penggunaan tanda baca. Tanda baca itu kan banyak jenisnya kan dalam sistem bahasa Indonesia. Nah, yang sering ditanya di soal UTBK itu biasanya aturan tanda koma, tanda pisah, tanda hubung, tanda titik, titik dua, tanda petik, itu yang sering muncul. Baik, kita lanjutkan ke soalnya nomor 18 di sini yang ditanya adalah yang tidak sesuai ejaan. Oke. Jawabannya adalah ini, 7 dan 8. Nah, perhatikan tuh kalimat 7. Kalimat 7 di situ yang salahnya adalah nah, tanda koma ya. Tanda koma sebelum konjungsi subordinatif sehingga. Jadi, sehingga itu kan konjungsi subordinatif. Nah, kalau konjungsi subordinatif itu di dalam kalimat di depannya nggak boleh ada koma, ya. Kalau memang urutannya udah tepat, maksudnya konjungsi subordinatifnya di situ menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat, bukan sebaliknya. Kalau anak kalimatnya dulu baru induk kalimat, nah itu tepat menggunakan tanda koma. Karena urutannya anak dulu, lalu induk. Nah, sedangkan yang ini urutannya induk dulu. Induk itu maksudnya yang berpola SP ya, subjek predikat. Sedangkan anak kalimat itu yang berpola K atau keterangan. Nah, kalau posisinya induk kalimat dulu, lalu anak kalimat, ya nggak usah menggunakan tanda koma sebelum konjungsi subordinatif. Itu makanya nih jawabannya maksudnya 7 dan 8. Karena sama kan kesalahannya, sama-sama menggunakan tanda koma sebelum sehingga. Oke, lanjut 19. Pertanyaannya terkait konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 9 adalah, nah kalau kita lihat di opsi jawabannya, dan kita coba maknai konjungsinya. Nah, bisa juga kalian lihat di sini nih, di sampingnya tuh. Nah, ini bisa kalian screenshot tuh. Kalian tangkap layarnya tentang konjungsi, karena ini pasti sering ditanya juga di UTBK. Dan konjungsi itu contoh katanya banyak sekali, karena jenisnya pun juga cukup banyak. Gitu. Nah, kayak jadi tuh ada nggak? Tuh, jadi ada ya. Jadi itu ternyata termasuk konjungsi antar kalimat yang menyatakan makna simpulan. Itu. Dengan demikian ini masuk juga ke ini nih. Ke apa ya? Ke akibat atau simpulan ya. Biasanya sih dua nih. Bisa simpulan juga bisa akibat, tapi cenderung yang simpulan. Lalu sementara itu masuknya yang pertentangan, makna pertentangan. Kalau saat itu nggak ada sih di sini, tapi kan saat
itu biasanya temporal atau waktu. Nih contohnya, saat kan dia bisa juga masuk subordinatif dan subordinatif. Kalau saat yang subordinatif itu waktu, sama juga. Ini juga saat itu waktu. Walaupun demikian nggak ada ya di situ. Oke, walaupun demikian itu masuknya ke ini pertentangan. Ya, pertentangan. Nah, berarti kalau begini, oh ya sebelumnya kakak jelaskan dulu deh jenis-jenis konjungsi. Jadi berdasarkan struktur konjungsi itu jenisnya ada dua, yaitu yang intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat artinya konjungsi yang menghubungkan antar kata, antar frasa, atau antar klausa. Ya. Jadi intrakalimat berarti menghubungkan dari kata, antar kata sampai antar klausa. Nah, sedangkan konjungsi antar kalimat ya berarti menghubungkan kalimat. Kan beda ya klausa dan kalimat walaupun sama-sama SP. Nah, kalau klausa kan artinya kelompok kata yang berpola subjek dan predikat. Nah, kalau kalimat gabungan beberapa kata yang berpola subjek dan predikat serta diakhiri intonasi final. Intonasi final itu maksudnya tanda baca. Bisa titik, seru, atau tanya, gitu kan. Nah, berdasarkan posisi, kalau konjungsi intrakalimat itu ada dua. Bisa di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, tapi nggak semua konjungsi intrakalimat yang bisa di awal. Contoh, dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, sehingga, maka itu tidak boleh digunakan di awal kalimat, hanya bisa digunakan di tengah. Ya, kalau saat, ketika, terus bahwa, lalu sebab, karena, bisa di awal. Ya. Nah, kalau antar kalimat, ya berarti kan dia karena tadi dia menghubungkan kalimat, posisinya hanya bisa di awal kalimat. Nggak ada tuh konjungsi antar kalimat yang berposisi di tengah. Ya. Oke, terus berdasarkan sintaksisnya, unsur sintaksisnya, konjungsi itu yang intrakalimat dibagi jadi tiga. Konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Nah, yang koordinatif itu disebut juga setara. Berarti dia biasa digunakan pada kalimat majemuk setara. Kayak dan, serta, itu kan untuk menambahkan atau pemilihan. Tetapi sedangkan melainkan pertentangan. Nah, lalu yang subordinatif. Subordinatif itu berarti kan bertingkat kata lainnya. Jadi sering digunakan pada kalimat majemuk bertingkat. Ya, contohnya banyak tuh ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian korelatif. Nah, kalau korelatif ini konjungsi yang berpasangan. Jadi harus ada dua bentuk, nggak bisa cuma satu. Atau pasangannya ditukar. Nggak bisa. Misal, kata konjungsinya baik, lalu kata berikutnya ataupun. Berarti kan salah. Ya, seharusnya baik pasangannya maupun. Jadi nggak bisa tuh ditukar-tukar atau cuma salah satu baik doang, maupunnya nggak ada. Nah, kalau antar kalimat banyak tuh ya jenisnya, jadi kamu bisa baca sendiri. Jadi, kita kembali lagi ke soal 19. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 9 adalah, berarti kita perlu pahami hubungan isi antar kalimat 8 dan 9, atau kebalikan 9 dan 8.
Dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat sehingga perut terasa mulas dan kembung. Oke, jadi ngomongin apa tuh makan sebelum tidur membuat kerja sistem cerna lebih berat yang mengakibatkan perut terasa mulas. Lalu lambung memproduksi lebih banyak gas sehingga perut terus mulas dan kembung. Oke, berarti kalimat 8 tuh ngomongin kerja sistem cerna, sedangkan kalimat 9 produksi lambung. Nah, kalau begitu kan kalau pakai kesimpulan nggak cocok. Penambahan tapi nggak ada. Ya berarti pertentangan dong. Jadi jawabannya sementara itu. Ya, yang C, sementara itu. Berikutnya 20. 20 kalau dilihat dari opsi jawabannya, di situ kan ada yang N-nya kecil, ada yang N-nya kapital, lalu pemudanya kecil, P pemudanya kapital. Berarti ini terkait materi ejaan lagi, yaitu aspek penggunaan atau penulisan huruf. Lebih spesifik lagi huruf kapital. Nah, Nusantara. Nusantara itu kan nama lain Indonesia kan ya. Dan Indonesia itu nama atau identitas negara. Berarti kan kalau identitas atau nama diri itu ditulis kapital. Nah, di soal udah tepat, Nusantara N-nya kapital. Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Nah, apakah pemudanya kapital itu tepat? Padahal kan pemuda di sini pemuda apa gitu, belum jelas kan namanya pemuda apa, apakah pemuda Pancasila? Kan nggak ada kata Pancasilanya gitu. Jadi belum ada identitas, kalau begitu pemuda P-nya harusnya non-kapital. Ya, jadi jawabannya ya jelas yang D. Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Berikutnya 21, dikenal dengan. Nah, kalau dilihat opsi jawabannya, ada yang dikenal, dikenal oleh, dikenal sebagai, dikenal dengan sebutan. Dikenal oleh itu preposisi sama seperti sebagai dan dengan. Bedanya apa sih oleh, sebagai, dengan? Kalau oleh itu biasanya kata selanjutnya itu pihak tertentu kan atau orang lah gitu. Lalu kalau sebagai itu artinya serupa. Ya, coba kakak cek deh di KBBI. Sebagai, nah, ini kakak bacakan ya. Kata depan untuk menyatakan hal yang serupa, sama, semacam itu. Ya, berarti kan serupa lah ya kita ambilnya. Kemudian kalau dengan ini juga artinya banyak, bisa beserta dan memakai, terus juga menerangkan cara, menerangkan sifat, oleh, karena, atas. Kalau yang oleh tuh lemarinya penuh oleh buku, lemarinya penuh dengan buku, bisa juga. Ya. Oke, sekarang apakah dikenal dengan nama Sumpah Pemuda itu udah tepat atau belum? Berarti kita perlu pahami, cermati isi kalimat utuhnya. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kayaknya udah cocok deh. Dikenal dengan nama. Kalau dikenal oleh nama, nggak cocok kan ya? Dikenal oleh nama atau cuma dikenal? Ikrar para pemuda ini dikenal nama, nggak cocok. Dikenal sebagai,
Ikrar para pemuda ini dikenal sebagai nama, nggak cocok karena di depannya tuh ada kata nama gitu setelah kata dikenal gitu kan. Berarti perlu preposisi yang biar polanya itu keterangan. Jadi memang jawabannya adalah yang A. Sudah tepat di situ dengannya, tidak perlu diperbaiki. Lanjut, nomor 22. Disahkan sebagai. Apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki? Karena nih di opsi jawabannya ada yang pakai syah, ada yang pakai lah. Gitu. Sah sama syah. Apa itu bedanya? Sah sama syah. Ternyata sah dan syah itu dua kata yang maknanya berbeda. Ya, nih maknanya. Kalau sah itu dilakukan menurut hukum alias legal gitu kan ya. Dilakukan menurut hukum. Sedangkan syah itu artinya raja, baginda raja, raja. Dan di situ kelihatan dicatatkan syah, bentuk tidak baku sah. Jadi maksudnya kalau sah yang bermakna raja salah. Harusnya syah pakai y gitu. Kalau untuk makna raja. Nah, berarti kalau kita lihat konteks kalimat, gak mungkin pakai y dong, karena kan gak ngomongin raja ya. Jadi sisa jawabannya antara B atau D, atau memang A, tidak perlu diperbaiki. Nah, sekarang sebagai di situ yang dipermasalahkan. Seperti yang tadi sudah kakak katakan, sebagai itu kan bermakna serupa. Ya, kalau dengan tadi dikenal dengan itu udah tepat kan ya, kayak nomor sebelumnya tuh nomor 21. Nah, di sini kita pahami kalimat utuhnya. Sementara itu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ternyata kan salah tuh. Harusnya disahkan dengan. Kenapa kok pakai dengan? Karena di sini kan kaitannya bahasa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi gini polanya. Kan bahasa Indonesia itu dikukuhkan, dinyatakan sebagai bahasa negara, ya kan? Nah, dikukuhkan lagi, dilegalitaskan lagi dengan atau melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, gitu. Jadi nggak mungkin serupa kan? Kan tadi kalau sebagai itu artinya serupa. Kalau yang ini sih kedudukannya sebagai bahasa negara ini serupa nih benar, yaitu bahasa Indonesia bahasa negara sama-sama bahasa. Sedangkan yang ini bahasa negara dengan undang-undang, berarti kan pakainya dengan, bukan sebagai. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya kalian. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, kakak lanjutkan, tapi kakak izin minum dulu ya. Sebelum lanjut nomor 23. Oke, lanjut nomor 23. Nah, ini 23 berkaitan dengan penulisan ya atau ejaan. Karena kan kita lihat tuh, ada yang kapital, ada yang kecil atau non kapital, ada yang menggunakan tanda petik. Nah, yang mana nih yang tepat? Bahasa negara, bahasanya emang B-nya kapital. Kan enggak ya, tadi aja bahasa Indonesia I-nya
yang kapital Indonesia. Bahasanya kecil gitu. Terus bahasa nasional kecil dua-duanya. Nah, negara udah ada nama negaranya belum? Kan belum ada ya nama negaranya. Jadi bukan nama diri dong. Kalau Indonesia kan udah tahu itu adalah nama diri negara. Jadi pasti kapital, sedangkan negara banyak jenisnya, belum jelas apa yang diomongin negara mana. Jadi seharusnya non kapital juga. Nah, kecuali itu kayak bahasa Bali, pada Bali kapital tuh. Kalau ini kan negara, belum tahu negara nama identitasnya apa. Jadi jawabannya D. Ya. Ini mah gampang tentang ejaan. Selanjutnya 24, isi teks lagi. Sama kayak nomor 16 tadi ya. Paragraf pertama berisi tentang bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Oke. Ini apakah sama kayak soal nomor 16 yang gagasan utamanya tersirat? Karena tadi kan kakak udah katakan ya di awal, di nomor 16, gagasan utama itu ada dua jenisnya kan, ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Nah, kalau yang tersurat, gampang, kelihatan banget di kalimat utama, kata-katanya sama kayak yang ada di teks, cuman paling beda sedikit-sedikit lah. Nah, kalau yang tersirat ini berarti pembaca harus memahami betul apa sih topiknya. Terus biasanya kalau yang tersirat itu untuk yang kalimat utamanya menyebar atau ada pada seluruh kalimat dalam teks. Nah, ini mah sama kayak yang 16 tadi. Karena kan di situ fakta-fakta nih yang dibahas nih. Pertama, bahasa Melayu dipakai di mana-mana. Kedua, bahasa Melayu yang dipakai dipengaruhi corak budaya daerah. Tiga, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa. 4. Bahasa Melayu muncul dalam berbagai variasi dan dialek. 5. Perkembangan bahasa Melayu mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan. Oke, berarti ini emang ini tuh kakak sampaikan tuh kakak ketik gagasan utamanya atau topiknya bahasa Melayu banyak digunakan di Nusantara. Bahasa Melayu menyerap kosakata bahasa asing dan bahasa Melayu digunakan sebagai komunikasi antar perkumpulan. Nah, jadi ini fakta-fakta dari bahasa Melayu yang membuat bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Jadi, jawabannya tentu yang A. Ya, fakta bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia. Itu. Lanjut, 25. 25 udah kakak kotakin tuh ya, kata yang salahnya. Oke, ini berarti materi kalimat baku. Ya, kalau untuk syarat kalimat baku,
itu lebih sederhana dan lebih sedikit daripada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat baku tuh ada 3. Ada yang masih ingat? Ini kan sudah pernah kakak sampaikan nih di pertemuan yang lalu-lalu. Ya, tuh. Syarat kalimat baku menggunakan kata baku, lalu strukturnya baku, dan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, beda dengan syarat kalimat efektif. Kalau syarat kalimat efektif kan yang paling pertama itu struktur ya. Artinya kalimatnya harus ada subjek dan predikat. Sedangkan pada syarat kalimat baku itu ada di syarat kedua. Subjek predikat itu ada di syarat kedua. Yang pertama menggunakan kata baku. Ya iyalah, namanya aja kalimat baku kan. Jadi pasti kata-kata yang digunakan adalah kata yang baku. Nah, sementara itu dalam syarat kalimat efektif tidak ada tuh syarat menggunakan kata baku. Terus tidak ada syarat juga yang ejaan. Berarti kalimat efektif belum tentu baku, sedangkan kalimat baku biasanya efektif. Gitu. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Di situ udah terlihat yang dikotakkan di situ mempengaruhi. Ya, ini terkait dengan penulisan kata, yaitu kata berimbuhannya salah. Mempengaruhi. Salah dong. Harusnya yang baku adalah memengaruhi. Gitu. Jadi mempengaruhi itu nggak baku loh. Yang baku Karena ingat ada aturan nasalisasi yang berbunyi awalan jika bertemu kata dasar yang berhuruf awal dari K, T, S, P, dan diikuti atau huruf keduanya vokal A, I, U, E, O, harus luluh KTSP-nya. Contohnya kayak itu. Mempengaruhi kan kata dasarnya pengaruh, terus dapat imbuhan MEI. Huruf awalnya P, huruf keduanya E. Berarti kan sesuai aturan tadi, nasal. Harusnya hilang P-nya, jadi memengaruhi. Itu. Nah, sementara yang kalimat 7, di situ kesalahannya adalah penggunaan tanda koma sebelum yang. Karena kan di situ tidak digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi ya nggak usah pakai koma sebelum yang, lanjut aja, hapus gitu komanya. Oke? Berarti jawabannya adalah D, 5 dan 7. Berikutnya 26 yang ditanya terkait paragraf 2. Pertanyaannya, agar lebih padu, kalimat 12 harus diawali konjungsi yang menyatakan makna. Nah, kalau tadi kan soal sebelumnya tuh yang ditanya contoh konjungsinya. Kalau sekarang yang ditanya makna konjungsinya. Kalimat 12 katanya ini kurang padu nih, harus ditambahin konjungsi. Berarti kita perlu lihat hubungan isi kalimat 11 juga. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun non-formal. Dan memang rasanya kan ada yang kurang ya di situ, antara di kalimat 12-nya. Nah, berarti kita harus lihat isinya sih, ngomongin apa sih ini. Kalau kalimat 11 kan penggunaan bahasa Indonesia ya, karena di situ ada kata dipakai. Kemudian kalimat 12-nya ada kata digunakan. Ya berarti sama-sama membahas penggunaan bahasa Indonesia. Seharusnya pakai konjungsi dong.
Konjungsi apa tuh kalau yang membahas topik yang sama? Ya berarti konjungsi penambahan. Karena sama topiknya, sama-sama penggunaan bahasa Indonesia. Dan contoh konjungsinya adalah selain itu. Ya. Selain itu kan konjungsi antar kalimat tadi ya. Kan ini memang perlu ditambahkannya di awal kalimat ya. Jadi harus menggunakan konjungsi antar kalimat selain itu. A, jadi jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 27. 27, kalau kita lihat nih, yang ditebalkan di situ perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus di opsi jawabannya, ada yang pakai koma, ada yang kata berimbuhannya beda, perkembangan, pengembangan. Berarti ini materi yang ditanyakan terkait dua hal, dua materi, yaitu tanda baca atau ejaan dan penulisan penggunaan kata. Ya, penggunaan kata berarti berkaitan dengan makna. Kata yang beda imbuhan tentu akan menimbulkan makna yang berbeda pula, gitu kan? Nah, jadi kita cermati keseluruhan isi kalimatnya. Persaingan ekonomi beserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat peta kekuatan dunia berubah-ubah adalah fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Nah, apakah perlu koma di situ? Persaingan ekonomi beserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti maksudnya kalau pakai koma gini dong. Persaingan ekonomi, koma, beserta perkembangan ilmu pengetahuan, koma, dan teknologi. Bener nggak ya? Kayak gitu, pakai koma-koma. Enggak kan? Ya, enggak pakai koma dong, karena kan di situ ada kata beserta. Ya, di sini nih beserta, berarti cuma dua hal. Persaingan ekonomi dan, kan serta kan sinonim dengan dan kan? Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Berarti kan memang nggak pakai koma gitu. Jadi B, B, C, E udah pasti salah. Tinggal antara A atau D, ya kan? A atau D. Bedanya perkembangan atau pengembangan. Nah, ini udah pasti beda makna nih, karena imbuhannya beda. Yang perkembangan, ini kan imbuhannya per-an. Ya. Nah, imbuhan per-an itu bertalian makna gramatikalnya dengan ber. Nah, ingat tuh, per-an bertalian makna dengan ber. Jadi yang ada huruf R, pasangannya juga sama-sama yang berhuruf R. Gitu ya. Nah, biasanya kalau yang apa tuh ber atau apa perkembangan itu ini apa namanya? Maknanya adalah perihal. Ya. Maknanya perihal. Perihal berkembangnya gitu maksudnya. Jadi kalau perkembangan perihal tadi ya. Sementara itu pengembangan dia kan mendapat imbuhan pean. Lalu pean ini bertalian makna dengan meng. Kalau tadi peran dengan ber, kalau pean dengan me. Nah, berarti artinya biasanya kalau pean itu berarti atau bermakna proses, perbuatan, cara mengembangkan. Gitu artinya. Sedangkan yang ini perkembangan perihal berkembangnya. Nah, sekarang cocokkan mana yang sesuai.
persaingan ekonomi, tapi di sini udah ada persaingan, terus ada serta, tadi kan serta ini penambahan kan ya, ini di depannya persaingan ya, berarti bener dong di sini per juga gitu, karena kan ini artinya perihal bersaingnya ekonomi beserta perihal berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu kan. Jadi nggak cocok kalau misalnya perihal bersaingnya ekonomi beserta proses mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu nggak cocok ya. Nggak sejajar namanya. Karena kan ini berkaitan juga dengan materi kalimat efektif. Salah satu syarat kalimat efektif itu kan sejajar. Sejajar itu artinya kesamaan bentuk kata, jenis kata, dan makna kata yang menduduki satu pola yang sama. Nah, di sini kan persaingan sampai berubah-ubah tuh subjek, adalah predikat, fenomena sampai titik pelengkap. Ini kan panjang banget subjeknya, berarti kan bisa kita analisis nih bentuk katanya, kesejajarannya. Kalau imbuhan itu disebut juga dengan bentuk kata. Nah, berarti udah tahu jawabannya adalah yang A. Tidak perlu diperbaiki. Selanjutnya 28. 28 di situ yang ditebalkan sumber daya manusianya, kepanjangannya. Kalau singkatannya tidak ditebalkan. Lalu di opsi jawaban yang terkait juga dengan kapital atau tidak gitu kan, sumber daya manusianya. Nah, kalau singkatannya sih emang udah betul kapital karena dia kan menyikat berdasarkan huruf awal tiap kata dan tanpa titikan ya. Nah, tapi kepanjangannya benar nggak ditulis kapital? Nah, kita lihat nih di aturan PUEBI. Ini kakak mengutip dari aturan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata yang bukan nama diri, ini kan bukan nama diri nih, sumber daya manusia, ditulis huruf kapital tanpa titik. Bener nih, kapitalnya, kapital ya, singkatannya, SDM, kapital semua dan tanpa titik. Nah, tetapi lihat, ini kan sama halnya kayak PT. PT itu kan kepanjangannya perseroan terbatas dan tanpa titik kan, PT itu. Ternyata kepanjangannya itu ditulis non-kapital. Jadi seharusnya sumber daya manusia kepanjangannya juga ditulis non-kapital karena kan bukan nama diri. Berarti jawabannya yang E. Itu. Jelas ya? Lanjut. 29. 29 yang ditebalkan dan Indonesia. Nah, tadi kalau ada yang masih ingat, tadi kan kakak udah menjabarkan, menyebutkan konjungsi-konjungsi mana saja yang tidak boleh digunakan di awal kalimat. Nah, dan termasuk salah satunya. Jadi, dan itu tidak boleh digunakan di awal kalimat. Dia hanya bisa digunakan di tengah, ya. Karena kan dan itu memang menghubungkan ini kata sama klausa gitu, kata frasa klausa gitu kan ya. Tidak menghubungkan kalimat kayak konjungsi antar kalimat. Nah, berarti kan salah tuh, perlu diperbaiki. Perbaikannya yang mana? Apakah diganti juga atau lalu? Atau nggak pakai kata hubung kayak D dan E? Berarti kan sekarang kita perlu lihat konteks kalimat atau penggunaan katanya. Upaya antisipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Terus, Indonesia telah memiliki atau juga Indonesia memiliki. Enggak kan ya kalau pakai juga, lalu juga enggak, lalu itu kan untuk ini,
kronologi atau urutan peristiwa. Padahal di teksnya itu kan nggak ngomongin urutan peristiwa, jadi salah kalau pakai konjungsi. Berarti kan antara D atau E. Indonesia telah, pakai telah nggak ya? Indonesia telah memiliki atau langsung aja Indonesia memiliki. Ternyata kan yang tepat adalah Indonesia aja. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Oke, satu nomor lagi walaupun partisipannya semakin berkurang. Cuman 7. Dari berapa siswa tuh harusnya masa cuma 7. Oke, lanjut. Terakhir. 30 yang ditebalkan makam pembinaan ideologi bangsa. Maka itu kan tadi konjungsi subordinatif ya. Dan biasanya kalau konjungsi subordinatif itu dalam kalimat sebagai keterangan. Kecuali bahwa. Jadi cuma bahwa nih satu-satunya konjungsi subordinatif yang bukan keterangan. Ya, bahwa itu bisa sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Nah, maka itu konjungsi subordinatif selain bahwa. Berarti keterangan nih dia. Nah, kalau kita analisis pola kalimatnya, dalam ini kan preposisi. Nih, polanya kayak gini tuh. Dalam ini preposisi. Jadi, ciri-ciri keterangan tuh. Keterangan itu kan memang diawali preposisi, diawali konjungsi subordinatif kecuali bahwa, dan diawali adverbia atau kata keterangan. Dalam konteks ininya keterangan, maka pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, keterangan, karena maka tadi konjungsi subordinatif, seoptimal mungkin nggak dapat pola karena dia bisa dapat pola juga sih sebagai keterangan juga karena seoptimal itu kan kata keterangan ya, keterangan cara. Harus dilakukan, ini predikat karena kan dilakukannya kata kerja dalam preposisi sama kayak yang ini kan, jadi keterangan. Nah, kalau pakai maka, nggak ada subjek di kalimatnya. Berarti kan salah, kalimatnya tidak efektif. Kan tadi, syarat utama kalimat efektif itu adalah adanya subjek dan predikat. Jadi, perbaikannya, makanya dihapus. Ya, biar ada subjeknya. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Oke, akhirnya selesai ya pembahasan bahasa Indonesia atau TPS, kode tesnya 950 ya, kode UTBK TO UTBK-nya. Nah, semoga kalian semua paham dengan pemaparan dari saya. Semoga juga kalian lulus PTN impian ya yang mengikuti Zoom ini. Jangan lupa, jangan patah semangat untuk tetap belajar, latihan soal-soal UTBK supaya lulus PTN impian kalian. Oke, dari kakak mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.